Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriuni dan serta nama-nama yang ada di kelompok saya yaitu Mirawati Muhammad Fitrawan Mutiara Pratiwi Putri. Di sini saya akan menjelaskan yaitu Matus. Matus lahir pada tahun 1766 di kota Walton, Surrey dan meninggal dunia pada tahun 1834. Putra dari seorang tentara pengawal di suatu pedesaan yang kaya. Ayahnya berkeinginan keras agar putranya memperoleh pendidikan yang baik. Di samping dididik oleh bapaknya sendiri, dia juga disediakan pengajar privat di rumah. Selanjutnya, Malthus dikirim ke sekolah swasta yang sangat baik. Melalui karyanya, dia mengatakan, manusia berkembang biak dengan kecepatan tinggi. Saya berkata bahwa kekuatan populasi lebih besar tidak terbatas daripada kekuatan bumi untuk memproduksi kebutuhan hidup manusia. Populasi tidak diperiksa meningkat dalam rasio geometris. Kebutuhan hidup hanya meningkat dalam rasio aritmetika. Tinjauan sekilas terhadap angka-angka menunjukkan besarnya kekuatan yang pertama dibandingkan dengan kekuatan yang berdua. Dalam kesimpulan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemikiran Malthus merupakan pemikiran yang muram atau skeptis dan berbeda dengan pandangan positif Adam Smith dan ahli pendukung pencerahan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua adalah pemikiran ekonomi klasik menurut David Ricardo, yaitu teori Ricardo atau dikenal dengan keunggulan komparatif. Teori ini menjelaskan setiap kelompok, masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi atau kebutuhan dapat diperdagangkan. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Pemumpukan modal menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pemumpukan modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat. Sementara, di sisi lain, kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber daya yang ada. Artinya, menurut teori ini, orang yang mampu menabung adalah kelompok pengusaha atau tuan tanah. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan atau memiliki keterkaitan satu dengan yang lain apabila timbul peningkatan kinerja pada suatu sektor. Peningkatan di kinerja sektor akan meningkat daya tarik pada penumpukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pembagian kerja atau spesialis, dan memperluas pasar. Menjelaskan teori dari Jean-Baptiste Say atau biasa dikenal dengan Jean Bisey. Jean Bisey adalah ekonom dan pebisnis Prancis. Pemikirannya beraliran liberal klasik dan mendukung persaingan, perdagangan bebas, dan pembatasan bisnis. Ia dikenal sebagai penggas hukum Say yang dinamakan sesuai namanya. Pemikir ekonom Jean Bisey lahir di Prancis pada tahun 1767 yang terkenal dengan teori hukum pasar Say, yang menurutnya bahwa penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendiri dan
dan terjadinya permintaan bukan disebabkan karena uang, tetapi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa. Penawaran akan suatu barang dan jasa akan terjadi jika permintaan barang dan jasa juga tinggi, sehingga pendapatan suatu negara juga akan tinggi dan uang atau modal akan bertambah. Alasan Said mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendiri karena ia terinspirasi oleh doktrin merkantilis mengenai uang dalam bentuk emas dan perak serta terjadinya keseimbangan pasar. Karena terjadinya perdagangan akan menghasilkan pertumbuhan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pemikiran kaum ekonomi klasik menurut John Stuart Mill. Dalam hal pemikirannya mengenai ekonomi, Mill dipengaruhi oleh Thomas Robert Malthus, di mana pertumbuhan ekonomi selalu diliputi dengan tekanan jumlah penduduk dengan sumber yang tetap. Mill seorang utilitarian yang mencoba untuk memahami kebahagiaan secara lain, di mana menurutnya kebahagiaan bukanlah semata bersifat fisik, melainkan lebih luas dari itu. Dan Mill pun memperkenalkan sebuah konsep kebahagiaan individu yang sebelumnya para filsuf utilitarian kurang menyentuh hal tersebut. Menurut Mill, tentunya berbeda terkait kebahagiaan individu dengan kebahagiaan umum. Suara hati menjadi dasar moralitas kaum utilitarian sehingga akan menimbulkan implikasi di dalam kehidupan sehari-hari terkait hubungannya dengan orang lain. Dan di sanalah eksistensi sebagai makhluk sosial menjadi nyata. Perasaan sosial yang timbul menurut adanya suatu perhatian terhadap kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Maka di kemudian hari akan memunculkan konsep kebebasan dan keadilan. Keadilan akan diawali dengan pengakuan atas eksistensi hak-hak orang lain, dan keadilan juga tidak terpisahkan dengan unsur kebebasan manusia. Masyarakat menurut Mill mestilah melindungi kebebasan individu dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari kebahagiaan umum. Prinsip universalisme etis memang cukup relevan dalam hal aktivitas ekonomi. Di samping Mill menerima pasar bebas Adam Smith, namun usaha untuk memperhatikan kebahagiaan orang lain dalam hal persaingan pasar menjadi agenda Mill. Kondisi pasar bebas yang cenderung bersikap egoisme sentris berusaha ditekan Mill dengan pemberlakuan nilai moralitas bersama. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang membahas tentang pemikiran ekonomi klasik menurut Malthus, Ricardo, Jean B. Say, dan John Stuart Mill. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.